Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, kembali lagi di seri kuliah Sistem Microcontroller. Nah, hari ini kita akan belajar topik ADC in Microcontroller. Kemudian, apabila terdapat tegangan masukan ADC sebesar 3,4 volt, maka berapa pembacaan data ADC microcontroller? Jawabannya itu kita menggunakan rumus yang ini. Data ADC sama dengan V ini dibagi resolusi diskrit, 3,4 volt dibagi 20 NV. Tadi kita pakai yang 20 NV, maka data ADC-nya berapa? 170. Nah, data ADC 170 ini merupakan pembacaan microcontroller terdapat masukan tegangan analog sebesar 3,4 volt. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Tadi, kalau kita pakai RF-nya itu sebesar 5 volt DC, kemudian kita berikan tegangan masukan sebesar 3,4, maka nilai 3,4 tersebut akan yang dibaca microcontroller itu adalah 170. Tegangan referensi RF sebesar 5 volt DC digunakan apabila untuk pembacaan tegangan masukan ADC dengan range dan jangkauan yang tinggi. Jadi kita menggunakan RF itu kalau dia sangat tinggi, sedangkan apabila dibutuhkan resolusi pembacaan ADC yang lebih kecil, dapat digunakan tegangan referensi yang lebih kecil. Sebagai contohnya itu yang ini, kita nggak perlu pakai 5 volt. Jika terdapat sensor suhu LM35 dengan perubahan tegangan 10 mV per derajat Celcius, ini kita dapat dari mana? Dari datasheet ya. Maka agar suhu dapat dibaca akurat, perlu diberikan tegangan referensi sebagai berikut. Resolusi diskrit dikali 2/48 dikurang 1. 10 NV dikali 2,55 sama dengan 2,5 V. 10 NV itu kita dapat dari mana? Kita tadi sudah masukkan. Adalah yang kalau kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Sampai di sini bisa. Selanjutnya, sehingga agar dapat membaca perubahan suhu per derajat Celcius, maka perlu dipasang tegangan referensi sebesar 2,5 volt. Nah, berikut ini adalah skematik yang dapat diterapkan agar mendapatkan tegangan referensi 2,5 volt. Jadi kalau misalnya kalian buat, ya kita bisa bikin di sini hambatan 1 kilo supaya bisa menghasilkan nanti tegangan referensi sebesar 2,5 volt. Nah, secara rangkaian elektronik dan pengubahan ADC telah dijelaskan di atas. Sedangkan dalam program atau pemrograman perlu dilakukan pengaturan pada kode wizard AVR. Nah, apa saja yang dilakukan? Nah, ini dia ada beberapa keterangan. Fasilitas ADC difungsikan atau dicentang terus menggunakan pengubahan ADC 8 bit. Ya, kalau kita pakai ATmega16 kita pakai 8 bit dicentang. Kemudian kita penggunaan tegangan referensi menggunakan pin RF, kemudian pilih clock sebagai kecepatan pengkonferensian data. Jadi kita pilih berapa. Selanjutnya, nah ini setelah pengaturan di atas selesai dan masuk pada area program, nanti jangan lupa di generate, save, dan exit. Maka akan muncul sebuah blok fungsi yang sudah dibuatkan CVAVR, pembacaan atau pengkonversian ADC. Berikut ini adalah list program yang dapat dituliskan. Ini salah satu contoh. Kalian bisa coba nanti dengan menggunakan ATmega masing-masing. Nah, sedangkan pada CVAVR sendiri sudah terdapat instruksi atau statement yang dapat digunakan untuk mengakses pembacaan tegangan analog, yaitu read ADC atau no ADC, nanti bisa dibaca selanjutnya. Nah, keterangan program di atas adalah baca tegangan pada ADC 0 dan hasilnya masuk dalam variabel ADC. Jadi cara untuk memanggilnya seperti itu. Kemudian penggunaan fasilitas ADC pada microcontroller harus dibarengi dengan penggunaan suatu tampilan yang dipakai sebagai penampil data. Tampilan data tersebut bisa berupa LED, 7-sec atau sebuah LCD. Khusus untuk menggunakan LCD yang digunakan
menampilkan data pecahan dari hasil pengolahan suhu, serta menggunakan instruksi program SprintTF atau SprintTF. Oke, perlu ada pengaturan khusus untuk sebelum program itu di-build. Ya, kalau misalnya kita pakai LCD ada nanti perintah program sprintnya supaya nanti hasilnya bisa dalam bentuk data string gitu. Kemudian pengaturan itu dapat dilakukan dengan cara menu project, configure, C-compiler, kemudian C-compiler, kemudian pada sprint itu sprint feature dipilih float, width, dan precision. Kemudian ini pengaturan sprint feature, nanti bisa dicek lagi. Kemudian ini gambaran rangkaian hardware, bagaimana dipasang ya, rangkaian simulasi ADC dengan sensor LM35. Berarti kalian harus beli si sensornya, nanti langsung bisa dicoba. Ini LCD-nya. Di sini ya diambil ATmega-nya. Ini tadi yang rangkaian yang tadi sudah dipasang. Oke. Selanjutnya, ini contoh program. Bisa dicoba nanti. Ini juga lanjutan yang ini. Dan ini adalah tugas mandiri. Yang pertama, buatlah program untuk menampilkan suhu dari sensor LM35 dengan kelipatan suhu 1 derajat Celcius dengan menggunakan LCD sebagai tampilan. Kemudian, buatlah program tampilan suhu LM35 dengan perubahan satuan suhu pada satu tampilan, yaitu sekian. Nah, aplikasinya setelah 1 dan 2 dilakukan itu apa? Terdapat sensor LM35 pada sebuah mesin penetas telur sebagai elemen kendali suhu. Ruang penetas, kerja alat kendali tersebut adalah seperti ini. Nanti bisa dilakukan. Oke? Maka buatlah programnya. Ini adalah referensinya. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Demikian video pembelajaran sistem microcontroller kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.